Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Gatsuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjanu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri ke-16 ini didukung oleh para pemain: Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ignatius sebagai Jantung, Benny sebagai Sumbul Demit, Heri Setiono sebagai Kuwu Larang Jati, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Ketika pagi menguak kegelapan di Dukuh Larang Jati, semua mata tertuju ke tiang gantungan di tengah alun-alun. Para penduduk Dukuh Larang Jati, tua muda, besar kecil, semua keluar dari rumah untuk menyaksikan peristiwa bersejarah besar. Para pemimpin pedukuhan Larang Jati semua sudah hadir di pendopo. Ki Kuwu Larang Jati duduk didampingi Nibira, Ki Taji Kunir, Ki Kuing Kebo, dan Ki Guno Guwo berdiri di belakang Ki Kuwu. Jantung tampil sebagai pembicara pada penduduk. Saudara-saudara penduduk Dukuh Larang Jati yang kami hormati dan yang kami cintai, pada hari ini kita akan mengikuti upacara. Jadi bukan hukuman bagi Raden Jaka Badak. Kita akan mengikuti upacara Tegel Pati secara bersama di alun-alun ini. Raden Jaka Badak dituntut bertanggungan jawab atas kematian Ki Penderes. Usaha jalan telah ditempuh, tapi menemui jalan buntu. Wah,
sayang, dia masih muda Pati ya. Saudara-saudara harap tenang. Maka secara seorang kesatria, Jagabada bersedia menjalani upacara Tegelpati di hadapan para penduduk Duku Larang Jati ini. Raden Jagabada dipersilahkan ke alun-alun. Jagabada keluar dari Pakuwon, dikawal laskar dengan senjata lengkap. Jagabada dengan langkah tegar menghampiri tiang gantungan. Penduduk yang bersimpati, semuanya bertepuk tangan. Kepada keluarga Ki Panderes, silahkan maju untuk melaksanakan upacara Tegelpati sebagai Algojo. Di sana siapa? Aku wakil keluarga Ki Panderes. Nama Ki sana siapa? Sumbul Demit. Nama yang cocok jadi Algojo upacara Tegelpati. Saudara-saudara, Algojo upacara Tegelpati adalah Ki Sumbul Demit. Raden Jagabada dipersilahkan dengan hormat memasang tali gantungnya. Jagabada mengalungkan tali gantungan di lehernya dengan tenang dan tetap tersenyum. Nibira tak kuat melihat adegan itu. Kedua matanya ditutupi dengan sapu tangan sambil menangis. Juga wanita-wanita lain yang bersimpati pada Jagabada menangis bersama. Dewi Astini. Upacara Tegelpati dimulai. Satu. Jagabada memejamkan mata, sedangkan Ki Sumbul Demit sudah memegang tali. Aku harus membeningkan pikiran dan perasaanku. Mematikan semua tubuh sementara. Dua. Karang Badak Tunggal. Tiga. Ki Sumbul Demit menarik tali dan Jagabada sudah terangkat terayun-ayun antara langit dan bumi. Gila, tali ini semakin lama semakin mencekik. Nafasku sesak, kepalaku terasa berputar. Keparat Sumbul Demit. Tali di leherku ini dialiri tenaga untuk mencekikku. Aku harus kuat, tapi kurasakan aku melayang. Oh, Dewi Astini, aku terbang. Stop. Cukup Ki Sumbul Demit. Jagabada sudah mati. Turunkan. Pembalasan sudah terlaksana. Aku kembali. Ya. Tidak sempat lagi jantuk bicara. Ki Sumbul Demit melompat pergi melewati tembok pagar Pakuwon. Ki Ku Larang Jati bersama Ki Tajik Kunir, Ki Guno Guwo dan Ki Luing Kebo menghampiri Jagabada yang tergolek kaku. Angkat Jagabada ke pendopo. Para laskar dengan rasa duka yang dalam mengangkat Jagabada dan membawa ke pendopo. Lalu dibaringkan di lantai yang beralaskan tikar rotan. Seorang senopati yang betul-betul seorang kesatria telah meninggalkan kita semua. Seorang yang patut jadi teladan kita semua. Mari kita semayamkan Jagabada pada peristirahatannya di makam para pemuka Pedukuhan Larang Jati. Dengan diantar para laskar dan pemuka penduduk Larang Jati, Jagabada dimakamkan. Isak tangis mewarnai suasana penuh duka di Dukuh Larang Jati. Di mana aku ini? Aku sudah dikubur. Gila, Etan. Sesak sekali untuk bernafas. Aku harus keluar dari lubang tikus ini. Dewi Astini, tunggu Dewi. Aku masih hidup. Karang Badak Murka. Bagai burung meletus, kuburan Jagabada terbongkar dan Jagabada melesat keluar dari dalam kuburnya. Sebaiknya kuburanku aku perbaiki lagi seperti semula. Jadi semua orang masih mengira aku berada dalam kubur itu.
Tanpa kesulitan, Jaka Badak membetulkan kuburannya seperti sedia kala, lengkap dengan taburan kembang. Saat menoleh ke sebuah makam, Jaka Badak tertegun menatap seseorang bergaun putih. Dewi Astini, aku masih hidup. Ternyata aku bisa tetap hidup. Aku mendengar bunyi sulingmu saat di dalam kubur, dan aku terbangun. Aku gembira sekali dapat melihatmu lagi. Jaka Badak, kita tinggalkan tempat ini. Kita pergi ke Gunung Growong. Ayo. Tunggu Dewi. Aku harus memberitahu kakangku bahwa aku masih hidup. Jangan. Sudahlah. Cepat ikuti aku sebelum ada orang tahu kamu keluar dari dalam kubur. Ayo. Jaka Badak segera mengikuti Dewi Astini yang melesat, berlari menuju hutan Mojolali. Kita sudah sampai di Gunung Growong, Jaka Badak. Kita masuk ke dalam gua. Aku baru saja keluar dari lubang. Dah kamu ajak masuk ke dalam lubang lagi, Dewi. Aku akan bercerita hal yang penting kamu ketahui. Nanti setelah kita berada di dalam gua. Setibanya di mulut goa, Dewi Astini menyalakan obor yang dipergunakan untuk masuk ke dalam goa. Dewi Astini dan Jaka Badak terus lebih masuk lagi ke dalam goa. Semakin ke dalam bertambah lebar dan luas. Dan ketika sampai di tempat paling dalam, goa tidak lagi gelap, tetapi agak terang oleh cahaya matahari yang masuk dari atas, dari lubang. Dewi Astini mematikan obornya. Sepertinya kamu sering ke tempat ini karena tahu keadaan seluruh gua. Sampai ada lubang sekecil pun kamu tahu, Dewi. Iya, gua ini memang tempat tinggalku, Jaka Badak. Guruku adalah Niken Swadaka. Niken Swadaka, Dewi Suling Perak. Iya, kamu mengenalnya, Jaka Badak? Iya, aku pernah mendengar namanya yang pesohor di mana-mana. Pantas watakmu seperti gurumu. Sekarang berada di mana dia? Itu makamnya. Jadi Dewi Suling Perak sudah meninggal. Iya, dia mengakhiri hidupnya di dalam gua ini. Jaka Badak berjalan mendekati makam Dewi Suling Perak dan terus berlutut. Dewi Astini mengikuti di sebelahnya. Dewi Suling Perak, maafkan aku yang lancang masuk ke dalam gua ini tanpa seizin. Semoga kamu tentram di alam keabadian. Jaka Badak, mari kita duduk di kursi batu itu. Kita membicarakan yang perlu kita bahas bersama. Iya. Jaka Badak mengikuti Dewi Astini duduk di batu besar yang datar permukaannya. Rupanya sengaja dibuat untuk tidur. Dewi Astini, aku mengaturkan beribu terima kasih atas kebaikanku dulu. Hanya para dewa agung yang pantas membalasnya. Aku tidak melakukan apa-apa, Jaka Badak. Tidak usah terlalu dipikirkan. Oh iya, apa maksudmu membawaku kemari? Aku membawamu kemari untuk menghilangkan jejak sementara. Kenapa? Kita akan melihat-lihat lagi apa yang dikerjakan kita selama ini. Apakah sudah benar-benar dapat dipercaya? Aku belum mengerti maksudmu, Dewi Astini. Kamu sudah dianggap mati, Jaka Badak. Dan kuburanmu ada di pekuburan Pakuan. Kejadian ini dapat dipergunakan untuk menguji lagi. Apakah orang-orang Larang Jati tetap menghormatimu? Atau masih tetap seperti sedia kala? Ya, aku mengerti sekarang. Sementara mereka bisa kuselidiki kesetiaannya. Iya, kita lihat apa yang akan terjadi nanti kalau kamu tidak ada. Kecerdasanmu aku kagum. Tetapi aku masih belum mengerti kehidupan. Kamu menyendiri di tempat yang begini sepi. Seorang diri lagi. Aku biasa saja. Hanya kalau kupikirkan, aku lebih baik di tempat sepi begini. Maka aku tahu diriku seutuhnya. Daripada aku ada di tempat ramai yang banyak manusia, aku tidak tahu dan mengenal diriku sendiri. Luar biasa. Ya, disinilah kutemukan kematian awal untuk membuatku hidup lagi. Jaka Badak merenungkan kata-kata Dewi Astini, lalu menatap pandangan mata Dewi Astini yang tersenyum dengan wajah berseri-seri. Iya, aku telah dikubur. Awal kematian yang sebenarnya mulai hidup lagi yang kedua kali. Kenapa tertawa setelah aku mulai mengerti? Iya, aku memang bodoh, Dewi. Aku kerbodohmu yang hanya mengandalkan kekuatan lahiriah saja. Tidak, kamu lelaki yang digembleng dalam pendidikan laskar kerajaan. Dan kamu adalah prajurit tulen
Perasaan-perasaanmu sudah beku, tidak hidup. Iya, mungkin kamu betul. Dulu pernah kukatakan, hidupku adalah hanya peperangan dan peperangan. Coba sekarang kamu bangkitkan lagi semangat juang yang ada dalam dirimu. Berperang. Aku harus berperang. Iya, perangi kegelisahanmu itu. Oh, iya. Apakah aku tampak gelisah? Iya. Apakah tempat ini tidak kamu suka? Aku suka, Dewi. Tapi Kenapa? perutku lapar. Oh iya, sebentar lagi makanan datang. Kamu tidak perlu khawatir di sini kelaparan. Di sini aku tidak melihat sesuatu yang bisa dimakan secuil pun. Tunggu sebentar ya. Dewi Astini, aku akan berburu menjangan kalau tidak ada makanan. Dewi Astini tidak menjawab dan hanya tersenyum, lalu mengambil suling di pinggangnya dan membunyikan. Bunyi sulingmu tidak akan mengobati perutku yang sedang keroncongan, Dewi. Dewi Astini terus saja meniup sulingnya dan kadangkala melihat ke atas ke lubang di atas goa, di mana cahaya matahari membias masuk menerangi goa. Jaka Badak pun terbawa untuk menengok ke atas. Sesaat kemudian bermunculan burung kuntul berwarna putih bertengger di lubang goa. Dewi Astini menghentikan tiupan sulingnya, lalu memungut 2 batu kecil dan menyambit burung kuntul. Lihat Jaka, kita sudah punya makanan 2 ekor burung kuntul putih ini. Kamu percaya sekarang makanan ini datang sendiri? Iya, aku percaya. Aku kok ya jadi seperti anak kecil. Padahal belum lama aku baru saja melompat dari kuburan. Aduh, kenapa aku jadi begini manja? Ya, itu kodrat lelaki. Kalau memperoleh kedamaian di hatinya, jadi suka aleman. Sekarang, bersihkan bulu-bulu burung ini. Kamu kan lapar. Iya, Bu. Dewi Astini tersenyum sambil memberikan burung kuntul pada Jaka Badak yang terus berlari ke sudut goa untuk menyiangi burung. Sedangkan Dewi Astini beranjak ke dinding goa yang agak lembab dan mengambil sesuatu dan memasukkannya dalam kuali tanah. Kemudian dengan cekatan membuat api. Ini sudah bersih. Dipanggang saja ya. Aku sudah lama sekali tidak makan panggang daging burung. Sesukamu lah. Itu masak apa? Jamur karang, pengganti nasi. Rasanya enak dan lebih lembut. Oh, aku benar-benar hidup di nirwana rasanya. Jangan ngaco terus. Cepat, daging burung itu dipanggang. Oh iya. Tiba-tiba saja merasakan perutku tidak lapar lagi. Jaka Badak memanggang burung di dekat Dewi Astini. Sesekali Jaka Badak dan Dewi Astini bertemu pandang dan saling tersenyum. Daging burung ini sudah cukup matang kan? Bukan matang lagi, tapi sudah banyak yang gosong. Ya, cuma luarnya saja. Aku takut cacingan makan daging setengah matang. Ternyata kamu bisa juga melucu, Jaka Badak. Tidak selalu garang seperti singa. Aku menemukan seorang ibu yang baik darimu, Dewi. Kalau aku jadi ibu yang baik, kamu pun harus jadi anak yang baik. Iya, Kanjeng Ibu. Hayo anak nakal, waktu makan sudah saatnya sekarang. Kalau dingin tidak enak. Iya, Kanjeng Putri. Kamu selalu saja menggodaku. Jaka Badak makan dengan lahap. Dewi Astini memisahkan tulang-tulang dari daging burung kuntul yang dimakan oleh Jaka Badak. Persis seorang ibu. Dewi, kamu tidak makan? Sudah, makan saja dulu. Wanita itu lebih tahan lapar ketimbang pria. Jaka Badak tersenyum dan melanjutkan makannya. Enak sekali tampaknya. Sekarang pikiranku pulih lagi setelah perutku diisi 2 ekor burung kuntul dan sepiring jamur karang. Terima kasih, Dewi Astini. Sudah kenyang belum? Nanti merengek lagi. Sudah. Aku bahagia sekali bersamamu. Aku pun bahagia dapat membuatmu senang di gua ini. Jangan katakan gua. Inilah nirwana yang perlu kuhayati sepanjang hidupku sampai mati. Ya, beginilah tempatku, Jaka Badak. Tidak seperti di Pakuwon yang segalanya bagus. Kita duduk di atas batu datar dan dingin. Dingin yang membuat kehangatan, iya kan? Ya, tidak juga.
Yang dingin ya tetap saja dingin kalau tidak dihangatkan. Dewi Astini, semakin dekat denganmu, semakin aku takut kehilangan diriku. Kenapa kamu ragu, Jagabada? Seorang wanita kalau sudah mengajak pria ke tempat kediamannya, aku tidak berani mengatakan rumah gua ini. Berarti suka menerima kehadiran pria itu. Betul. Apalagi yang tidak kuberikan padamu, Jagabada? Jagabadak meraih Dewi Astini dan mendekapnya, seperti mutiara berharga dari dalam lautan yang dalam. Rambut Dewi Astini yang mengurai lembut dibelai angin sejuk dari lubang gua yang bertiup lembut. Jagabada, apakah kamu akan tinggalkan aku? Tidak, Dewi. Kamu bangkitkan aku dari kubur, di mana aku sudah tercoret dari lingkaran hidup ini. Aku ingin di sini, bersamamu. Bisa aku percaya kata-katamu? Selama aku tidak mengingkari, kamu dapat mempercayainya. Hidup ini sulit diduga perkembangannya dalam waktu singkat atau panjang. Kalau saja kita dipertemukan untuk selama-lamanya, aku akan bahagia sepanjang hidupku bersamamu, Jagabada. Mengapa kamu berkata begitu, Dewi Astini? Aku takut kehilangan ketentraman hatiku setelah dekat denganmu. Sepanjang jalan kenangan, kita pernah lalui bersama. Antara tangis dan tawa, antara peperangan dan kedamaian, aku merasa damai di sampingmu. Apakah sebelumnya tidak ada pria yang memberimu kebahagiaan, Dewi? Aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lampaumu. Jagabadak menunggu apa yang akan dikatakan Dewi Astini yang tiba-tiba saja jadi berduka. Siapa yang menyakitimu, Dewi? Aku beset kulitnya seperti burung kuntul tadi. Tidak ada, Jagabada. Aku kecewa pada harapan-harapanku sendiri, dan itu salahku sendiri. Mengapa, Dewi Astini? Tidak ada lagi harapan-harapan itu. Atau memang aku lebih baik begini? Aku akan berada di dekatmu, menemanimu, menemani dukamu, dan kuhibur dirimu. Apa kamu lupa? Belum lama aku diajari berjuang melawan kematian. Kamu ingatkan aku untuk tetap tabah. Itulah celakanya. Orang bisa mengingatkan orang lain, tapi selalu lupa pada diri sendiri. Kalau begitu jangan lupa kalau tidak mau diingatkan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling terus membantu silih asah, silih asuh, dan silih asih. Lihat, Dewi, hari sudah mulai gelap. Kita akan keluar nanti, tetapi kamu harus menyamar seperti petani. Dari mana aku peroleh baju petani? Kamu masih saja tidak mempercayaiku? Aku ambilkan. Dewi Astini pergi ke sudut goa dan mengambil bungkusan dari lubang dinding goa yang merupakan lemari. Satu setel pakaian yang dikeluarkan dari dalam bungkusan dan diberikan pada Jagabadak. Pakailah baju ini. Aku suka memakai baju ini untuk menyamar. Warna coklat ini kupikir menolongmu untuk kelihatan jadi orang desa. Aku ini tidak merasa orang istana. Apalah artinya desa dan istana? Anugerah hidup ini sudah paling berharga bagiku. Jagabadak memakai baju pemberian Dewi Astini dan ternyata pas betul walau agak ketat. Nah, pakailah. Jangan ngomong terus. Dewi Astini menyimpan baju Jagabadak. Sekembalinya membawa topi bambu dan memberikan pada Jagabadak. Aku seperti menjadi manusia baru. Segalanya harus aku mulai dari awal lagi. Hanya sementara. Setelah kamu ketahui segala tindak tanduk orang Duku Larang Jati dan gerombolan Pegat Suruh, baru perlihatkan dirimu yang sesungguhnya bahwa kamu tidak mati. Saranmu aku perhatikan, Dewi, Kanjeng Ibu. Jangan menggodaku dengan sebutan ibu. Nanti aku kepingin punya anak. Ya, nanti aku jadi bapaknya. Tapi sekarang aku akan berlatih silat sebentar. Hai! Jagabadak, tahan seranganku ini. Dewi Astini terus menekan Jagabadak dengan serangan-serangan mematikan. Senjata sulingnya berkelebat-kelebat dengan mengeluarkan bunyi dengung. Bagus. Jurus-jurusmu hebat, Dewi Astini. Sekarang, sambutlah serangan Dewi Suling Perak memetik bunga menyapu langit ini. Hebat sekali akibat pukulan Dewi Astini. Jagabadak yang bertubuh tinggi besar terlontar mental dan membentur dinding, dan Jagabadak tidak bangun lagi. Jagabadak! Jagabadak! Maafkan aku. Aku sungguh-sungguh tidak bermaksud mencelakaimu. Aku mengira kamu kuat menerima pukulan sakti Dewi Suling Perakku. Jagabadak! Jaga bangun!
jadi begini? Kenapa menangis, Dewi? Oh, kamu selalu menggodaku. Rasakan sekarang. Ampun, Dewi. Ampun. Ini lagi. Geli. Aduh, ampun Dewi. Sepasang mata merona basah, wajah pucat dan bibir merah yang tersenyum benar-benar membuat Jaka Badak terpesona pada Dewi Astini. Dewi Astini dipeluknya. Dewi Astini, Apa? apakah kita akan pergi malam ini? Aku malas keluar, Dewi. Sejak kapan kamu jadi kucing lumbung, Jaka Badak? Sejak bersamamu, Dewi. Apa kamu pikir aku seekor tikus yang jinak? Iya, aku seekor kucing garang dan kamu seekor tikus kecil yang lucu dan cerdik. Kita sama-sama terperangkap permainan kucing dan tikus. Satu mengejar dan yang satu sembunyi untuk menggoda. Suaramu jangan keras-keras. Jangan membangunkan kucing lain yang sedang tidur. Oh, longsor Jaka, cepat keluar. Bukan, Dewi, tapi batu besar yang menggelinding jatuh dari puncak bukit. Ayo kita lihat, cepat bangun, ayo. Dewi Astini menyalakan obor dari perapian dan melesat keluar goa diikuti Jaka Badak. Dewi Astini dan Jaka Badak menoleh ke lereng bukit. Seorang lelaki dengan tubuh dedak dan berambut besar sedang bertengger di atas batu besar. Bagus sekali Dewi Astini. Laki, perempuan dalam satu lubang. Hai, siapa dia, Dewi? Tunggu Ludira, tokoh pendekar-pendekar bayaran. Dewi Astini, siapa pemuda yang bersamamu itu? Saudaraku, Jaka Kemil. Jaka Kemil. Lucu. Ki tunggu Ludira. Ada apa menggangguku dengan menjatuhkan batu besar itu dari atas? Aku diutus Ki Gunogwo untuk membawamu, terutama suling perak yang kamu miliki. Ki Gunogwo mulai bertingkah. Serahkan sekarang Dewi Astini. Aku tidak ada urusan dengan Ki Gunogwo. Siapapun tahu kamu berkasih-kasihan dengan Jaka Badak. Jaka Badak sudah mampus karena mau jadi pahlawan, tapi kesiangan. Pribadiku adalah urusanku. Tidak perlu orang lain ikut campur. Kalau menghendaki suling perak ini, ambil sendiri. Oh, nyalimu cukup besar Dewi Astini. Sehabis bicara, Tunggu Ludira melompat turun ke bawah, tak jauh dari Dewi Astini. Aku tidak ingin turun tangan jahat padamu Dewi Astini. Aku berhak mempertahankan apa yang kumiliki, Tunggu Ludira. Ambillah suling perak ini dari tanganku. Gurumu saja bertekuk lutut padaku. Kamu anak bau kencur, mau melawanku? Hah? Serahkan saja suling perak itu. Tidak. Bagus. Rupanya watakmu sama dengan gurumu. Keras kepala. Majulah berdua. Jangan. Aku masih memasak jamur karang. Nanti hangus. Jaka Badak berpura-pura takut dan bodoh untuk mengelabui Tunggu Ludira. Cukup aku sendiri yang mempertahankan suling perak di tanganku ini, Tunggu Ludira. Hai! Kuda-kuda yang bagus. Awas. Aku akan rebut suling perak itu dari tanganmu. Iya. Oh, sekali ini pasti terampas sulingmu itu, Dewi Astini. Ambillah kalau kamu mampu. Awas! Ya! Hai! Nahan seranganku ini, ya! Jurus lutung merah memecah sarang laba-laba. Ya! Serangan Tunggu Ludira. Dewi Astini terdesak hebat. Ya! Lemparkan suling itu padaku, Dewi.
Dewi Astini yang nyaris kena hantaman telapak tangan Tunggu Ludira segera melemparkan sulingnya pada Jaka Badak. Jaka Badak menangkap dan segera menyembunyikan di balik bajunya. Berikan suling itu. Ayo Jaka Kemil. Masakan jamurmu nanti tidak bisa dimakan. Ayo. Dewi Astini menahan tawa melihat ulah Jaka Badak yang seperti orang bodoh. Tidak ada suling. Di mana? Di mana suling perak itu, Dewi Astini? Jangan main-main pedet. Aku bukan pedet. Namaku Jaka Kemil. Iya. Berikan suling itu. Atau mau kupukul. Oh, Dewi. Di mana sulingnya, Dewi? Itu. Di perutmu. Tidak ada. Di dalam perutku ada daging burung kuntul dan jamur karang yang kumakan. Kamu ini menjengkelkan. Hop. Tunggu Ludira menendang tetapi Jaka Badak menghindari seperti orang ketakutan. Dan tendangan Tunggu Ludira lolos. Demit apek. Kamu bisa lolos dari tendanganku. Awas rasakan ini. Iya. Jaka Badak terus menghindar seperti orang ketakutan dan bingung. Namun serangan Tunggu Ludira lolos semua. Ampun. Aku jangan dipukul. Rasakan ini. Iya. Tunggu Ludira yang terus bernafsu ingin merebut suling perak tak mengira kalau kaki Jaka Badak menggait kakinya dan membuatnya terjungkal. Parat. Awas kamu. Iya. Jaka Badak tidak menghindari pukulan Tunggu Ludira, malah memberikan dadanya yang dilampari Aji Karang Badak Tunggal. Kenapa, Tunggu Ludira? Kenapa? Jangan berpura-pura lagi, Jaka Kemil. Kenapa aku seperti memukul batu pada badanmu? Makananku jamur karang. Makanya kuat. Ayo, pukullah lagi. Bagus. Coba tahan pukulan Aji Pasak Gunung ini. Hebat akibat pukulan Aji Pasak Gunung Tunggu Ludira. Tapi Tunggu Ludira sendiri terpantal jatuh. Jaka Badak tetap tegar dan segera menyergap dan mengunci gerakan Tunggu Ludira. Pergilah Tunggu Ludira. Jangan ganggu Dewi Astini lagi. Dan jangan mencoba untuk datang kemari lagi. Atau kupatahkan lehermu ini. Aduh, ampun. Aku tobat. Aku berjanji tidak akan mengganggu lagi. Ampun Jaka Kemil. Kenapa Ki Gunoguwo menginginkan suling Dewi Astini? Ayo jawab. Ki Gunoguwo diperintah Nibirah, istriku Larangjati. Baik. Pergilah. Kembali ke Larangjati sana. Dan tidak usah cerita apa-apa. Kalau ku dengar namaku disebut-sebut, ku patahkan lehermu. Sudah, pergi sana. Tunggu Ludira meloyor pergi dengan memegangi tangannya yang bengkak biru-biru. Kamu tidak apa-apa, Dewi Astini? Tidak apa-apa, Jaka Kemil. Jaka Kemil. Dan kemilanku pertama adalah Tunggul Ludira. Aku heran, kenapa tiba-tiba saja ada yang berminat pada suling perakku? Oh iya, suling perakmu masih ada padaku. Dukuh Larangjati mulai bergolak. Sayang sekali. Kamu tahu sekarang, tidak semua orang itu baik. Ya, baik di muka, tapi busuk di belakang. Ki Gunoguwo tidak kusangka. Katakan saja Nibira, tidak apa-apa. Iya, Nibira. Setauku Nibira tidak pernah berminat pada suling perakmu. Tapi tiba-tiba saja dia menginginkannya. Tidak usah heran, Jaka Badak. Aku banyak tahu latar belakang Nibira. Dia bekas penari ledek yang membuatku Larangjati terpikat dan mengawininya. Dia juga tahu kehebatan suling perak ini. Suling ini bukan seperti biasa. Suling ini berasal dari Tionggoan, kepunyaan seorang pendeta Buddha yang juga merupakan kakek guruku. Apa istimewanya suling perak itu? Rahasianya ada dalam hatiku, Jaka. Aku bertanya sungguh-sungguh ini, Dewi. Aku juga mengatakan yang sebenarnya. Rahasia suling ini ada di dalam hatiku dan sering kunyanyikan untukmu. Dengar. Kamu tahu artinya? Artinya kamu lelaki brengsek suka berbohong. Kamu pintar. Dengar lagi ya. Loh, kenapa tersenyum? Coba artikan bunyi sulingku. Artinya, apakah kamu mencintai aku dengan setulus hati? Kamu banyak tahu sandi-sandi bunyi suling. Aku pernah mempelajari dari seorang biksu ketika masih bertugas di istana. Kalau begitu, kamu juga bisa memainkan suling ini. Mari, kubunyikan. Ini,
Aku ingin mendengar suling perak itu oleh permainanmu, Jaka. Kemil. Jaka Badak meniup suling perak dengan nada lembut. Dewi Astini terbeliak kagum. Bagaimana? Mengagumkan. Coba tiupkan bunyi sandi laras. Dan kamu harus bisa mengartikannya, ya? Tentu saja. Kupu-kupu hutan yang mungil terbang menyeberang belantara, cari madu di bunga matahari, sampaikan rindu pujaan hati. Apa, Jaka? Coba ulangi, Dewi Astini. Kupu-kupu hutan yang mungil terbang menyeberang belantara, cari madu di bunga matahari, sampaikan rindu pujaan hati. Wah, kamu cukup cermat, Dewi. Telingamu cukup plong. Aku tahu syair yang kamu mainkan adalah ciptaan Kipon Sairah. Benar. Tapi malam sudah semakin larut. Apakah masih berniat ke Duku Larang Jati? Oh, iya. Kita harus tahu kelanjutan dari Tunggul Ludira. Tentu juga Nibirah dan macan tua Ki Kuwu Larang Jati. Hus, jangan mempermainkan orang tua. Nanti kualat. Iya, Jaka Kemil. Apakah kita harus diam-diam menyusup ke Duku Larang Jati atau secara terang-terangan saja? Tentu saja harus diam-diam, tanpa ada yang mengetahui. Kalau terang-terangan, sekalian saja teriak-teriak. Hai orang Larang Jati, aku datang bersama Dewi Astini. Waduh. Itu sama saja meneriaki maling. Loh, makanya itu, harus tenang. Kamu ini kok tiba-tiba seperti Jaka Kemil betulan? Ayo, kita jalan. Jaka Badak dan Dewi Astini meninggalkan Goa Growong menuju Duku Larang Jati yang mulai timbul pergolakan. Jaka Badak, kita jangan memasuki Pakuwon, tapi cukup menguping di warung Kisela saja. Saranmu baik, Dewi Astini. Kita ke warung Kiselo. Oh ya, baju putihmu itu ditutupi dulu dengan apa? Ini gampang. Kubalik bajuku, beres. Dewi Astini membalikkan bajunya dan memakainya lagi. Warna bajunya telah bertukar warna lain. Oh, kamu lebih cocok dengan baju warna hijau pupus dibanding dengan warna putih. Iya, tapi warna ini yang kubenci. Loh, kenapa? Sudah, jangan terlalu banyak tanya, Jaka Kemil. Ayo ke warung Kiselo. Jaka Badak dan Dewi Astini perlahan-lahan maju ke warung Kisela sambil terus membaca gelagat segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kelihatannya di warung Kiselo ramai pengunjungnya, Jaka Badak. Iya, seperti sedang ada pesta. Sembunyi. Dari dalam warung muncul Ki Gunungkuwo dan Ki Sonoweri berjalan sambil tertawa-tawa. Tampaknya setengah mabuk. Lalu muncul Mangur berjalan dengan pongah keluar dari warung. Ketek ogleng semua. Jaka Badak dan Dewi Astini terus bergerak maju secara hati-hati dan bersembunyi di pojok warung di tempat gelap. Jaka Badak menarik Dewi Astini merapat lagi di tempat gelap ketika Mangur kembali ke warung sambil ngoceh keras. Hei Kiselo, sekarang aku sudah naik pangkat jadi wakil Ki Gonoguro dan Ki Sonoweri. Maka apa-apa yang kukatakan harus dipatuhi. Kalau masih saja aku tidak dilayani secara baik-baik, warungmu akan kututup. Surani bawa kemari, cepat. Surani sedang masak itu bagaimana, Den Mangur? Aku tidak mau tahu. Sekarang ini ada tamu agung di Pakuwon, yaitu Raden Pramban. Raden Pramban ditugaskan menggantikan Jaka Badak yang sudah mati. Aku minta Surani bersedia menemani Raden Pramban. Jangan, Den Mangur. Surani masih perawan kecil. Yang lain saja. Apa? Yang lain? Mau Kiselo digantung di alun-alun seperti Jaka Badak? Jangan, Den. Kasihanlah aku. Kiselo, aku sudah berhati baik. Atau kuseret saja anakmu, hah? Panggil dia. Surani, kesini, Dok. Surani bergegas menemui Kisela, tapi jadi setengah takut begitu melihat Mangur yang cengar-cengir. Den Mangur mengajakmu ke Pakuwon?
ada tamu agung Raden Pramban. Kamu diminta untuk menjamunya. Pak, ini sudah malam. Apa pantas aku keluyuran malam-malam? Aku tidak mau. Harus mau, Surani. Atau kamu ingin bapakmu digantung di alun-alun seperti Jaka Badak? Kurang ajar, Mangur. Aku ingin menjebak Mangur. Bagaimana, Surani? Pilih mana? Ayo, ikut atau bapakmu digantung? Bagaimana kalau aku yang menggantikannya? Mangur melotot matanya melihat wanita cantik muncul dari kegelapan dengan baju agak terbuka yang membuat jantung Mangur berdebar-debar. Mangur tidak lagi mengenali Dewi Astini yang rambutnya diriap dan menutupi wajahnya sebagian. Siapa kamu, Wong Ayu? Aku, Sila Sandra. Aku mau diajak ke Pakuwon. Ni Sila Sandra, di Pakuwon memang membutuhkan orang sepertimu. Tidak seperti Surani, anak Kiselo itu. Jual mahal. Loh, orang tidak mau kok dipaksa. Habis mengumpat, Surani masuk lagi ke warung diikuti Kisela. Sedangkan Mangur tak puas-puasnya memperhatikan lekuk-liku Dewi Astini. Loh, kok malah hanya memperhatikanku saja? Ayo, kita ke Pakuwon. Iya. Ayo ikut aku. Jalan sini saja. Lewat Pal saja ya, Den Mangur. Ni Sila Sandra. Kalau lewat Pal, tambah jauh. Apa sampean tidak ingin jalan-jalan dulu bersamaku? Sampean ganteng. Wah, jangan memuji toh. Tapi bajumu itu nanti ganti ya. Akan aku belikan baju sutra dari Hindustan atau sutra Tiongkok. Aku mau sekali, Den Mangur. Ayo, kita berangkat sekarang. Mangur berjalan di sisi Dewi Astini dengan membungkukkan dadanya. Bangga sekali berjalan dengan wanita cantik. Sedangkan Jaka Badak mengikuti secara diam-diam dari jarak yang tidak terlalu jauh. Den Mangur, Raden Pramban itu siapa? Raden Pramban adalah seorang tamtama dari kerajaan Panjalu. Sengaja dikirim ke Dukuh Larang Jati ini untuk menggantikan Jaka Badak. Jaka Badak kemana? Ni Sila Sandra, biasalah. Kalau orang sedang jaya, lupakan dirinya. Lalu gasak sana, gosok sini. Akibatnya Jaka Badak digantung, dituduh menghamili anak perawan desa. Jangan bohong. Kalau omonganmu berbohong, Jaka Badak akan melompat dari kuburnya dan mencekikmu. Ni Sila Sandra, Mangur tidak khawatir. Aku punya pusaka Aji Oyot Pring Kuning. Segala demit mundur kabur melihatku. Itu ada sumur ya? Oh ya? Mau mandi? Waduh, masa malam-malam begini mandi di sumur, Pal? Aku ingin cuci kaki. Dan Mangur tentu mau menimbakan sedikit. Oh, tentu. Ya. Memandikanmu pun aku mau, Ni Sila Sandra. Sampai di sumur, Mangur langsung menimbakan air untuk Dewi Astini. Di tempat agak jauh, Jaka Badak terus mengintai gerak-gerik Mangur. Mangur menurunkan lagi timba bambu karena sumber air sangat dalam. Airnya dalam sekali, Ni Sila Sandra. Saat Mangur lengah, Dewi Astini memukul tengkuk Mangur. Mangur pingsan kena pukulan sisi telapak tangan Dewi Astini dan Jaka Badak segera mendatangi Dewi Astini. Kamu apakan wedus durhaka ini? Aku punya permainan menarik. Mangur ini diikat pada timba, lalu turunkan ke dalam sumur. Akalmu jitu, Ni Sila Sandra. Tentu saja, Jaka Kemil. Mangur diikat dengan tali pada bambu timba, lalu diturunkan ke dalam sumur. Dewi Astini, kita harus segera meninggalkan Dukuh Larang Jati ini sebelum ada yang memerkoi kita berdua. Betul, Jaka Badak. Kita secepatnya kembali ke Gua Gerowong. Ya, tapi kita tidak punya kuda. Dan kita harus berlari seperti kuda sekarang. Iya, ayo. Dewi Astini ternyata mampu mengimbangi lari cepat Jaka Badak, walaupun agak ketinggalan sedikit.
Keduanya terus berlari dan berlari menerobos belukar, hutan dan lereng bukit. Tetapi ketika sudah dekat, tampak api berkobar di mulut Goa Growong. Oh, celaka. Tempat kita dibakar. Lihat itu. Tunggul Ludiro dan Nibirah berada di dekat gua. Aku tidak tahu kenapa Nibirah sangat membenciku. Sabar, Dewi Astini. Kalau ada yang membencimu, pasti ada yang menyayangimu. Makam guruku Jaka, Dewi Sulit Perak. Tapi tidak terlalu besar. Sebentar juga padam. Lihat, Nibirah dan Tunggul Ludiro itu sudah pergi. Ayo, kita ke sana. Jaka Badak dan Dewi Astini bertindak cepat memadamkan api dengan cara mengebrak pakai pepohonan yang bisa dipergunakan memadamkan api. Padam juga apinya. Yang dibakar hanya di mulut gua saja. Di dalam tidak apa-apa. Rupanya Tunggul Ludiro dan Nibirah takut masuk dan hanya mengasapi saja. Walau bagaimanapun, itu penghinaan untukku. Dan suatu saat akan kubayar hutang ini. Sabar, Dewi Astini. Iya, aku akan berusaha sabar menghadapi wanita yang ngamuk karena penasaran. Tidak berpikir. Ayo masuk, Jaka. Dewi Astini menyalakan obor dan terus masuk ke dalam goa diikuti Jaka Badak. Sedangkan malam semakin gelap. Mau makan lagi? Perutku masih kenyang. Aku ngantuk sekali. Dewi Astini mengambil permadani tua dan memasangkan pada batu datar yang dipergunakan juga sebagai tempat tidur. Jaka Badak langsung saja tiduran. Apakah kamu suka tidur di atas batu ini, Jaka? Di istana, di Pakuwon, pasti tempat tidurmu bagus dan empuk. Tempat tidur yang enak itu kalau mata mengantuk dan hatimu tentram, Dewi Astini. Jaka, apakah kita akan terus begini? Hidup seperti kelelawar. Malam keluar dan siang masuk ke lubang gua. Persis seperti kelelawar di karang bolong. Ya tentu saja tidak. Semua orang ingin hidup wajar dan layak. Tetapi kenapa baru sekarang kamu punya niat merubah cara hidupmu? Aku tidak tahu. Aku dulu begitu takut melihat kehidupan di siang hari. Bersamamu, aku mau lagi melihat hidupku di kala siang hari. Dekatlah kemari, Dewi. Kenapa duduk menjauh? Dewi Astini berbaring di sebelah Jaka Badak. Angin yang bertiup dari lubang di atas goa berhembus dingin. Dan dua anak manusia itu pun saling menghangatkan. Aku takut. Takut apa? Aku takut mencintaimu. Aku takut kehilangan dirimu setelah dirimu tertanam dalam batinku. Cinta adalah kemuliaan hidup, Dewi Astini. Aku pun merasakan itu. Kita saling membutuhkan untuk hidup. Hidup yang berbahagia selamanya. Tetapi apakah kamu bisa terus bertahan hidup seperti ini? Aku tahu, kamu terlahir untuk menjadi seorang laskar sejati, Jaka Badak. Kamu sudah katakan itu dulu. Aku sekarang Jaka Kemil, bukan Jaka Badak. Aku kenapa jadi begini? Tiba-tiba aku merasa tidak ada lagi hari esok. Sudah, tidurlah Dewi. Aku biasa serba sendiri. Sekarang ini berdua, aku jadi serba canggung. Kemana saja sendiri, tidur sendiri. Sekarang berdua. Ku ingin malam ini tidak cepat berlalu, Jaka Badak. Jaka Kemil. Karena Jaka Badak tidak menyahut, Dewi Astini menoleh dan Jaka Badak sudah tidur. Dewi Astini menarik selimut dan tidur merapatkan badannya. Dewi Astini telah tidur. Jaka Badak yang pura-pura tidur bangun perlahan-lahan dari sisi Dewi Astini, lalu berjalan berjingkat keluar goa Growong. Udara malam sangat sejuk. Jaka Badak merapatkan bajunya, lalu melesat berlari. Tujuannya adalah Pakuwon Larang Jati. Jaka Badak sampai di tembok Pakuwon. Dengan hati-hati sekali Jaka Badak mendekati Pakuwon. Tampak cahaya masih terang benderang. Jaka Badak meloncat ke atas atap yang berbentuk tumpang tiga dan agak rendah.
Jaka Badak mengintai ke ruang tamu. Tampak Raden Pramban, Ki Kuwu Larang Jati, Ki Gunoguwo, Ki Sonoweri dan Ki Taji Kunir sedang bercakap-cakap. Memang kuakui, pengaruh Jaka Badak di Dukuh Larang Jati ini sangat mendalam di hati penduduk. Jadi Raden Pramban yang akan menggantikan Jaka Badak harap maklum bila penduduk tidak akrab. Aku akan berusaha mengayomi penduduk. Seperti apa yang telah dilakukan Jaka Badak, aku akan berusaha dekat dengan penduduk. Raden Pramban, sudah malam. Aku ingin istirahat. Silahkan Ki Kuwu. Aku belum mengantuk. Ki Kuwu Larang Jati beranjak meninggalkan ruang pertemuan di antara Ki Taji Kunir. Raden Pramban masih melanjutkan ngobrol dengan Ki Sonoweri dan Ki Gunoguwo. Sementara Jaka Badak terus mengintai. Mangur belum datang, Ki Sonoweri? Iya, masa sejak tadi belum kembali. Sabar Raden Pramban, Mangur memang suka ngelantur. Masa satu desa ini tidak ada wanita yang mau menjamuku? Banyak, Den, banyak. Tetapi kalau tidak sesuai dengan selera Raden Pramban kan, percuma, Den. Ki Gunoguwo sudah tahu seleraku. Carikan. Masa aku tidur sendirian? Iya, repot kalau sudah malam begini, Den. Mangur datang tergopoh-gopoh dengan baju basah kuyup dan mengadu. Waduh, Den Pramban celaka. Kenapa? Kamu habis kecebur di mana, Mangur? Anak Kiselo yang ingin kubawa kemari tidak mau. Lalu muncul seorang wanita cantik sekali. Bernama Nisila Sandra. Dia mau menemani Den Pramban. Waktu mau kemari, dia minta lewat Pal. Alasannya mau cuci kaki di sumur. Maka aku pun menuruti permintaannya. Ketika aku sedang nimba, tiba-tiba saja ada yang memukulku. Dan ketika aku sadar, aku sudah berada di dalam sumur. Wanita cantik itu menghilang, Den. Kamu bilang di sumur Pal, Mangur? Betul, Ki Gunoguwo. Wanita itu cantik sekali. Dia memakai baju berwarna hijau. Wah, Mangur. Itu demit sumur Pal, Mangur. Apa kamu tidak tahu? Sumur Pal itu angker, Mangur. Aku tidak tahu, Ki. Lawong aku suka mandi di sana. Aneh kan kalau ada demitnya. Aku juga tidak percaya. Aku ingin tahu siapa wanita cantik yang mempermainkanmu. Baiklah. Lupakan dulu soal wanita itu. Kedatanganku di dukuh ini, kuharap kita dapat bekerja sama. Kalau Ki Taji Kunir tidak sejalan, nanti kupindahkan. Jaka Badak yang terus mencuri dengar jadi kecewa pada Raden Pramban yang tidak menjaga keutuhan di kalangan pemuka Pakuwonan. Aku ingin merombak cara Jaka Badak. Dukuh ini harus berada di bawah kekuasaanku. Aku atas nama pemerintah kerajaan. Sabdaku adalah sabda kerajaan. Betul, Den. Romoku itu hanya segelintir kecil kerikil di pemerintahan kerajaan. Sebetulnya yang berhak jadi kuwu di sini adalah Pekat Suro. Sebab Pekat Suro yang membuka daerah ini, Den. Lupakan dulu Pekat Suro. Yang penting adalah usaha kita menggalang persatuan di bawah perintahku. Setuju, Den. Setuju, Den. Ki Sonoweri, bagaimana? Aku setuju saja, Den. Asal semua tidak saling merugikan dan saling menjaga. Itu bagus. Bagus. Jaka Badak yang merasa cukup mendapat keterangan lalu turun, tetapi di bawah atap sudah banyak penjaga. Aku harus turun di tempat lain. Jaka Badak merayap lebih hati-hati pindah ke pojok atap yang jatuh di bagian belakang Pakuwonan. Jaka Badak melompat turun, tapi kepergok Mangur yang sedang buang air kecil di pojokan. Mangur kaget. Jaka Badak lalu berlari, melesat di kegelapan menuju luar Pakuwonan. Tapi belum lagi sampai di tembok, Tunggu Ludira yang sedang lewat mencegah. Hai, berhenti! Jaka Badak yang tidak mau buang waktu segera menyerang Tunggu Ludira.
Jangan menghalangi jalanku, Tunggul Ludiro. Dalam dua gebrakan, Tunggul Ludiro kelenger kena pukulan karang badak tunggal. Jaka Badak melesat melompati tembok Pakuwon dan terus berlari di kegelapan malam. Sampai di mulut Goa Krowong, Jaka Badak berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya, lalu baru masuk. Dewi Astini sedang menghangatkan diri di perapian sambil memanggang daging burung kuntul perolehan siang tadi. Sudah puas keluyuran malamnya, Jaka Badak? Ya, kamu kenapa bangun, Dewi? Tentu perutmu lapar kalau habis bepergian, maka kuhangatkan makanan ini. Aku dari Pakuwon, Dewi. Aku sudah mendukanya. Aku mencari tahu perkembangan Dukuh Larang Jati. Dan ku dengar sendiri Raden Pramban mau menguasai Dukuh Larang Jati. Biarkan saja. Kamu sudah dikubur, Jaka Badak. Ingat, namamu sudah dicoret. Kamu sudah peroleh ketentraman di sini bersamaku. Kenapa melibatkan diri yang bukan urusanmu lagi? Ya, itu memang betul, Dewi. Tapi entah kenapa, aku merasa terpanggil untuk tetap terlibat urusan Dukuh Larang Jati. Tidak perlu. Kamu sekarang Jaka Kemil. Tunggulah beberapa saat lagi. Kalau keadaan benar-benar perlu, kamu muncul sebagai Jaka Badak. Aku akan mendukungmu, Jaka Badak. Sekarang ini, biarkan saja dulu. Aku tidak sabar. Nah, makanlah dulu daging kuntul ini. Kalau perutmu kenyang dan hatimu tentram, pasti bisa tidur. Aku ada berita penting untukmu, Dewi. Iya, makan dulu. Nanti baru cerita. Mau tak mau Jaka Badak makan dan Dewi Astini duduk menunggui. Jaka, kalau kamu turutkan terus gejolak hatimu yang terus berkobar akan peperangan, percayalah, kamu tidak akan hidup tentram dan tidak akan menemukan keindahan-keindahan hidup yang dicari oleh setiap manusia yang cinta damai. Aku cinta damai, tapi aku benci penindasan dan penjajahan atas sesama. Sudah. Makan dulu itu. Jaka Badak cepat menghabiskan makanannya dan matanya terasa mulai mengantuk. Aku mengantuk sekali. Aku mau tidur, Dewiku. Tidurlah. Jaka Badak segera naik ke tempat tidur batu dan terus tidur pulas. Rupanya Dewi Astini memberikan ramuan obat tidur untuk Jaka Badak di makanannya tadi. Saudara pendengar, bagaimana keadaan Dukuh Larang Jati selama ada Raden Pramban? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.